Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Nah, kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya adalah pelajaran makanan yang diharamkan. Ini terbagi menjadi 3, yaitu yang berasal dari binatang, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan yang berasal dari bahan selain binatang dan tumbuhan, seperti zat kimia dan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah makanan yang diharamkan yang berasal dari binatang. Bagian pertama hewan darat. Nah, di antara hewan yang diharamkan dari hewan darat adalah jenis binatang yang memiliki taring yang digunakan untuk memangsa. Nah, Rasulullah SAW an akala kulladhi nabin minas siba. Nah, kalau Rasulullah SAW melarang dari memakan semua binatang yang memiliki nabin, ya, taring dari siba. Nah, siba artinya binatang buas. Binatang buas, apapun jenisnya, yang dia memiliki taring, maka ini hukumnya haram. Nah, hadis yang selanjutnya, kullu dinabin minasibai faqul lahu haram, fa'akluhu haram. Nah, semua yang memiliki taring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram. Nah, Rasulullah SAW juga berucap, Ibnu Abbas juga berucap membawakan asyar tentang perkataan Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW kullu dambi minasiba. Semua Rasulullah SAW melarang dari setiap binatang buas yang memiliki taring dan mengkulli makhlubin minat toyir, dan setiap burung yang memiliki cakar. Nah, cakar yang mencengkram, ya, dia menggunakan cakarnya itu untuk mencari makan. Nah, untuk menerkam makannya ini juga tidak boleh. Nah, bukankah semua burung punya cakar, ya? Iya, semua burung punya cakar, tetapi tidak semua burung menggunakan cakarnya untuk mencengkram mangsanya atau menerkam mangsanya. Nah, jadi burung yang mempunyai cakar, yang dia tidak menggunakan cakarnya untuk memangsa, untuk menangkap mangsanya, maka ini boleh dimakan. Nah, kemudian hewan yang selanjutnya yang dilarang oleh syariat adalah hewan beracun, seperti ular, kalajengking, tokek. Ini nggak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Nah, dan ini juga akan mendapatkan balasan bagi orang yang makan makanan beracun sehingga dia meninggal, maka dia akan mendapatkan balasan atau mendapatkan azab sebagaimana dia meninggal. Sebagaimana yang hadis yang cukup panjang di sini, bahwasanya ini adalah azab bagi orang yang bunuh diri. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan minum racun, maka dia diminumkan racun di neraka dalam waktu yang lama. Kalau dia bunuh diri dengan besi, ditujupkan, maka nanti di neraka dia akan disiksa seperti itu. Nah, ini siksaan larangan bagi orang yang minum racun atau membunuh dirinya. Haram hukumnya. Nah, berarti yang ngerokok gimana, Tat? Merokok membunuhmu. Besok nanti kita di neraka ngerokok terus. Ya, nggak bisa dikiaskan seperti itu. Yang jelas rokok haram, ya. Nah, kemudian binatang selanjutnya, binatang darat yang diharamkan adalah yang menjijikkan. Nah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka manusia itu yang buruk. Maka makanan yang menjijikkan itu tidak boleh dimakan. Misal dari hewan cacing, luwing, apa lagi ya? Pokoknya yang menjijikkan itu tidak boleh dimakan. Katak,
sama, dia juga nggak boleh dimakan. Bekicot, nah itu, bekicot itu saya juga, kalau saya pribadi mending nggak makan, karena dia menjijikkan bekicot itu. Beda dengan kerang ya. Kalau kerang tuh nggak menjijikkan. Kalau bekicot itu menjijikkan. Kalau kerang keong itu nggak menjijikkan. Sate keong enak juga. Tapi kalau bekicot enggak. Dia termasuk hewan yang menjijikkan. Siapa lagi kadal dan yang semisalnya. Pokoknya intinya hewan-hewan yang terlihat buruk dan menjijikkan, maka ini tidak boleh untuk dimakan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, khamsun, ada 5 minad dawab, dari binatang ya. La harajun ala man qatlahun. Naam, min qatlahun. La harajun, tidak ada larangan untuk membunuhnya. Al-ghurab, ya, al-ghurab ini gagak. Gagak hitam itu. Wal khuda'ah. Naam. Khuda'ah ini burung raja wali. Dibunuh boleh. Tapi sekarang tidak boleh. Karena dilindungi oleh negara. Burung Garuda. Lambang negara Indonesia. Nah, ini nggak boleh. Kalau ada burung seperti itu ditangkap, kamu pelihara juga nggak boleh, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, wal fa'roh. Nah, fa'roh ini tikus. Wal akrob. Nah, kalajengking. Wal kalb. Wal kalbul ukul. Anjing yang ukul. Ukul itu anjing gila. Anjing yang berpenyakit. Anjing yang rabies, menyebabkan penyakit rabies. Nah, ada 5 yang tidak mengapa untuk dibunuh: gagak, burung raja wali, tikus, kalajengking, dan anjing rabies. Anjing gila. 6. Kemudian hewan ternak yang tidak boleh dimakan, hewan darat yang tidak boleh dimakan lagi adalah hewan blasteran dari hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya adalah bigol. Bigol ini adalah keturunan kuda kawin sama keledai peliharaan. Jadilah bigol. Ini juga nggak boleh, karena hukumnya kuda boleh dimakan, keledai peliharaan nggak boleh dimakan. Sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah SAW pada perang Khaybar. Maka Rasulullah SAW menyembelih kuda untuk dimakan dan melarang menyembelih bigol serta keledai. Ini juga masuk ke pembahasan berikutnya, bahwasanya keledai peliharaan ini tidak boleh untuk dimakan. Yang ke F, ini keberapa F berarti? Yang selanjutnya gitu aja. Adalah babi ya. Ini binatang menjijikkan nomor 1 sedunia adalah babi. Babi ini hewan kotor ya. Kotor, menjijikkan, makannya najis, makan kotoran. Bahkan makan kotorannya sendiri ya, itu babi. Dia kalau nggak menjumpai kotoran, dia makan kotorannya sendiri. Itu namanya babi. Binatang paling menjijikkan di dunia. Terus kalian bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan babi? Padahal babi itu haram dimakan, najis juga, menjijikkan. Karena itu untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, walaqal maut, wal haya, dan kehidupan, apapun yang dia kehendaki, untuk untuk melihat, untuk menjadikan fitnah, untuk sebagai ujian bagi manusia, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan data babi ini, di surat Al-An'am ayat 145, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya, kecuali kalau memakan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi. Babi ini kotor sekali ya. Di antara faedah kenapa babi ini tidak boleh dimakan adalah banyaknya cacing pada daging yang bisa menyebabkan penyakit.
Naam, penyakit Torhinian. Nah, saya nggak tahu Torhinian itu. Nah, meskipun di daging yang lainnya juga ada cacingnya, tapi tidak sedahsyat yang ada di cacing babi, cacing di daging babi. Yang mana daging babi ini cacingnya dia tidak bisa mati di suhu 100 derajat Celcius. Dia dimasak sampai matang pun dia nggak akan mati cacingnya. Nah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang B, daging ini sukanya makan bangkai tikus yang mengandung bibit-bibit cacing pita yang berbentuk spiral. Ini juga berbahaya bagi kesehatan. Yang C, menyebabkan naiknya kadar kolesterol dalam darah dan menyebabkan penyakit liver. Nah, yang selanjutnya adalah sifat daging babi yang sulit dicerna. Nah, dan selanjutnya juga orang yang suka dengan babi biasanya tingkah lakunya sama kayak gitu. Ada kata-kata mutiara dari barat sana ya, yang mungkin ini bisa kita ambil. Benar juga maknanya, you are what you eat. Kamu itu sebagaimana apa yang kau makan. Nah, jadi kalau makannya halal baik-baik, insya Allah dia orang baik. Kalau makannya anjing, babi, ya minumnya itu khamr, ya udah, ya jadi orang yang nggak baik. Karena babi itu nggak baik. Nah, aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.